punya uang, gue aja datang kalau beli hotel. Atau kalian cari sesuatu yang mahal, kan kopi aja 8 ribu. Gimana? Waktu gue gak punya uang, ya gue gak punya uang. Si pesen tuh, si beli tuh kopi 80.000 tuh. Punya 80.000, udah makan mewah gue dulu. Gimana? Gue perhatiin lu udah sebulan ketemu kita di skill dating nggak pakai bedak, lu lagi berhemat atau lagi nggak punya duit? Gue Lagi perawatan lagi ya? perawatan ya. Oh, gue pikir lu lagi nggak punya duit, baru gue mau palakin lu buat ngopi-ngopi di hotel. Kopi-kopi 80.000 gitu. Waktu gue nggak punya uang, gue suka aja datang ke lobby hotel, pesan aja kopi 80.000. Gimana caranya? Gue pinjam teman gue 100.000 aja, tapi ke 10 orang. Dalam sehari gue udah bisa dapetin 1 juta rupiah. Kalau ditagih gimana? Lu tinggal hide aja Instagramnya biar dia nggak bisa lihat lu lagi ngopi di lobby hotel atau lagi di mall. Lu juga bisa blok WhatsAppnya atau pura-pura nggak tahu aja. Kalau uang gue habis lagi, gue bakal pinjam lagi ke teman gue. Dengan catatan, bilang ke teman lu nanti gantinya sekalian. Dari situ aja teman lu udah bisa tahu kalau lu itu kayak dajal. Semua itu cukup mudah sebenarnya untuk dilakukan. Karena sekali lagi, ini semuanya tentang korslet. Ada orang yang ngasih motivasi kalau nggak punya uang itu beli kopi 80.000 di lobby hotel mahal katanya biar dapat mindsetnya orang kaya, jadi bisa jadi kaya. Kalau menurut gua kurang, harus ST 100.000 itu yang benar. Dulu gua nggak punya uang juga minumnya ST 100.000. Terus biar apa? Biar berasa orang kaya, harus ST 100.000. Duitnya dari mana? Kalau lu trading forex, lu nggak punya uang pun, ya mau ini itu kebeli aja terus gitu. Oke, akan kuceritakan ya kisah waktu masih susah. Oke, aku kasih tahu ke kalian ya. Kita semua ini terakhir sama. Mulai dari garis yang sama. Tidak ada yang mendahului maupun membelakangi. Kita itu semua sama. Aku dulu juga pernah susah. Sekarang aku tanya ke kalian semua ya. Jika kalian ada duit 80.000 sekarang juga, dan kalian sedang susah, apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Aku buat simpan buat beli makan 2 hari kayaknya bisa lah bang. Salah besar ini, salah besar ini. Ya kalian tahu kan ini karena apa? Kenapa bisa salah? Ya lagi-lagi kita kembali ke mindset. 80.000 waktu aku susah itu ya, aku nggak gunakan untuk beli makanan 2 hari. Nah kalian tahu aku buat apa? Oh tapi kan kita lagi susah bang. Kelaparan lah kita kalau kayak gitu. Diam kau. Lagi-lagi ini soal mindset ya, mindset. Kalau kalian mau kaya, pakailah mindset orang kaya, oke? Nah, dengarlah kalian wahai kaum yang tidak punya mindset. Waktu aku susah, aku bahkan buat makan aja susah tuh. Aku pakai 80.000 itu untuk pergi beli kopi seharga 80.000 ke hotel aku. Aku perhatikanlah orang-orang berduit di sana. Kenapa gitu bang? Ada apa sama orang-orang berduit di situ bang? Hah? Kau tanya kenapa? Hah? Kenapa? Ya lagi-lagi ini soal mindset. Oke, kelas hari ini sampai sini aja. Kalau mau lanjut lagi silakan beli kelas saya lagi untuk part 2 ya, oke? Bang, tapi bang. Nggak ada tapi-tapian, udah selesai kelasnya ya. Kalau mau lanjut ya beli kelas ya, yang kayak aku bilang tadi ya. Tapi bang, abang kan bisa jelasin lagi kenapa harus beli kelas lagi lah. Tinggal bilang lah bang. Ya, lagi-lagi soal apa? Mindset. Oke, adios. Cih, apalah bang nih. Weh, udahlah weh. Kita tes aja sendiri, kita ke hotel beli kopi 80.000. Gimana tuh? Lah, ngapa bang? Uangku aja sisa 100.000 lah weh. Kalau kesana 80.000, sisa 20.000. Kayak mana lah aku mau makan besok? Bang, udahlah bang. Ini soal mindset. Kalau udah habis 80.000 nggak dapat apa-apa, ku copot gigi kau. Tenang bang. Ini soal mindset. Yo bang, pesan kopi bang. Bang, pesan kopi 1 bang. Oke bang, 100.000 ya bang. Loh, kok 100.000? Udah bang, jangan malu bang, buat bayar bang. Oke bang, ini 100.000 ya untuk berdua ya bang. Weh, uangku tuh weh. Nanti ku ganti bang. Ingat bang, ini soal mindset. Bang. Kalau 2 itu 200.000 lah bang. Kita bagi 2 kongsi aja kopinya ya bang. Aman kan bang? Suka kau lah. Oke, kita tinggal tunggu orang kaya lewat sini aja bang. Lah, siap tuh mau ngapain kita? Ya bentar lah bang, kita coba aja. Ingat bang, ini soal mindset bang. Kita harus perhatikan orang kaya itulah. Dan kita harus tahu apa yang dilakukan orang tersebut agar bisa kaya lah bang.
Ayo, suka-suka kau lah. Ayo kita liatin bang, ayo kita liatin terus dia bang. Alah, cok, turun bintang aku dari tadi ranked sama orang random gak jelas, cok. Ngapa kalian lihat-lihat aku? Nggak ada bang. Lewat lah bang, ya, maaf ya bang. Oh ya, oke. Alah, bangke. Udah bang, jangan ngamuk-ngamuk bang. Kita cari abang motivator tadi, kita balik kelasnya lagi bang. Weh, udah nggak ada duit aku, weh. Tenang lah bang, aku minjam duit ke mama aku dulu bang. Bang. Oi, kami mau beli kelas abang lagi untuk lanjut part 2 bang. Wah, ini nih. Ini nggak aku suka nih. Ini mindset kalian sangat bagus sekali. Mungkin 200.000 ini nggak banyak, tapi ilmunya sangat. Bang, udah jangan banyak bacot bang. Langsung aja bang, kasih tahu kami tutornya bang. Oke ya, mindset yang sangat bagus sekali ya anak-anak muda. Oke, kita untuk part 2 nih, kita langsung kelas praktek ya. Akan kutunjukkan cara kerjanya. Ayo kita ke hotel beli kopi 80.000. Anjir, ternyata 100.000 cok. Kemarin perasaan masih 80.000 lah. Terus kemana bang? Nah, kita tunggu orang kaya yang datang sini duduk ya, oke? Nah, itu bang, ada tuh orang kaya bang. Oke, kau lihat ini ya. Halo bang. Halo bang. Jadi gini bang. Woi, cepat lari cok. Maya nih, lu tinggal laptopnya 7 juta nih kalau dijualin, lari woi, cepat woi. Dah lah. Ngumpul sama orang kaya itu bakal ngerubah mindset lu. Lu bakal langsung, oh ternyata bisa ya. Padahal kita sama-sama makan nasi, sama-sama berak keluar tai, sama-sama manusia. Daripada mindset kita terus-terusan berhemat, mending kita hamburin kayak orang kaya. Contoh nih, pas lu gak punya duit nih, daripada lu keluar duit beli kopi 50.000 di Starbucks, mending lu ngopi di hotel bintang 5 cuma dapat 30.000. Tapi dengan lu keluar duit lebih banyak, lu bisa ngelihat sendiri gimana orang kaya lagi kerja. Dikelilingi sama orang kaya, berharap jiwa orang kayanya bisa nular. Itu yang gua lakuin waktu gua gak punya duit. Duduk aja di situ, pura-pura kerja, pegang laptop. Kalau nggak ada laptop, beli dulu laptopnya. Gak usah yang mahal-mahal, yang penting ada laptop. Paling banter yang ya 5 jutaan udah cukup lah. Itu yang gue lakuin waktu gue gak punya duit. Lalu lu ajak ngobrol orang-orang kaya itu, SKSD aja sama mereka supaya jiwa kayanya tuh nular. Supaya lebih enak, lu traktir mereka makan. Gak apa-apa keluar duit lebih, tapi gue jamin mereka jadi tambah respect sama kalian. Itu yang gue lakuin waktu gue gak punya duit. Ambil aura-aura orang kaya sebanyak-banyaknya. Coba kalian lihat di parkiran hotel-hotel itu deh. Isinya mobil Ferrari, Porsche. Gue pernah ya dulu kesana waktu itu cuma pakai mobil rusa. Itu waktu gue gak punya duit BTW. Gue pakai mobil rusa. Gue hitung-hitung berapa lama sih kalau gaji UMR bisa beli mobil kayak mereka. Gue hitung-hitung sama mereka sambil ngobrol-ngobrol bareng. Saking lamanya gue nginep di situ, semakin lama gue sama mereka, semakin gue dapat aura orang kaya. Itu yang gue lakuin waktu gue nggak punya duit. Dan ternyata mereka itu cara berpikirnya adalah bisnis internasional. Itu dasar kesuksesan mereka. Pikiran mereka itu luas, gak di satu tempat, satu negara aja. Maka dari itu, gue tarik kesimpulan. Kalau kita mau sukses, kita harus ke Amerika. Gak apa-apa keluar duit sampai puluhan juta, tapi kita bisa mulai kesuksesan kita dari nol di Amerika. Itu yang gue lakuin waktu gue nggak punya duit. Kuncinya adalah dapat respect orang-orang kaya supaya kekayaan itu nular ke kita. Jadi penting untuk kita naik jet pribadi ke Amerika. Gak apa-apa kita keluar duit ratusan juta, tapi kita bisa mulai punya mindset orang kaya. Itu yang gue lakuin waktu gue nggak punya duit. Lalu saat kita sampai di Amerika, jangan stop di situ. Lu juga harus beli rumah, beli tanah, beli toko. Pokoknya raih kepribadian orang kaya sebanyak-banyaknya. Itu yang gue lakuin waktu gue nggak punya duit. Lalu jangan stop di situ. Lu juga harus beli motor, beli mobil, investasi, beli istri, beli ke clubbing, jalan-jalan ke Kanada, healing-healing ke NYC, ketemu Obama. Itu yang gue lakuin waktu gue nggak punya duit. Waktu gue gak punya uang, gue suka datang ke lobby-lobby hotel. Atau cari aja langsung yang mahal, pesen kopi 80.000 aja. Ya. Tapi udah pesen 80.000, kita ngapain kok? Ini. Lagi-lagi ini tentang apa? Iya betul, genset. Ya. Saat udah pesan kopi 80.000, lihat orang kaya caranya bekerja gimana. Saat mereka lengah, datang ke sana, ambil laptopnya. Ya tak? 80.000, dapat satu laptop. Lagi-lagi ini tentang apa? Betul, genset. Ya. Smart people. Lagi ramai soal kopi 80.000. Kadang aku gini ya, kalau ngedenger motivator sukses itu, pertama aku ngeliat dulu siapa dia yang ngomong gitu kan. Gimana track record history karirnya gitu ya. Pasti dong. Pasti dong, gitu nggak bisa sembarangan gitu. Apalagi yang muda-muda, bukan berarti yang muda-muda nggak bisa sukses, bukan. Cuman kan kita melogikakan waktu yang udah ditempuh gitu kan. Dari umur berapa dia mulai berkarya sampai akhirnya sukses. Ya. Ada ini soal siapa nggak ngerti, pokoknya Maya.
memberikan motivasi perumpamaan yang wadididau. Ceki-ceki people. Play. Kopi di Starbucks 50.000, kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa anyway. Daripada keluarin 50.000, coba kalian double malah. Keluarnya buat kopi 100.000 ya. Tapi yang kalian lakuin, kalian jangan ke Starbucks. Kalian coba ya. Kalian coba datang ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobby-lobby hotelnya, kalian ngopi di sana 80.000 mungkin 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian lihat orang-orang kaya ya surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue nggak punya uang, gue suka aja datang ke lobby-lobby hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Ya, cuma naik 30.000 dari Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja, gimana caranya mereka berinteraksi, ya. Kalian ambil itu energinya, ya. Itu yang kalian harus lakukan. Jadi punya otak dia kalian bahwa oh it's possible. Kalian coba datang ke hotel bintang 5 di SCBD. Kalian lihat parkirannya isinya apa. Kalian lihat valenya isi Ferrari dan Lamborghini, ya. Itu akan mikir oh it's possible untuk bikin uang kayak gitu. Karena ini gue cerita waktu gue masih kecil ya, gue lihat orang naik Porsche ya kan. Waktu itu gue masih naik Kijang yang tua banget. Gue lihat orang naik Porsche dan gue pikir-pikir gaji UMR tuh berapa sih? Oh gaji UMR tuh waktu itu mungkin 2,5 juta atau 2 juta. Sedangkan mobil tuh harganya berapa miliar gue nggak tahu. Gue mikir-mikir kalau orang yang gaji UMR ya, itu nabung setiap bulan tanpa pengeluaran. Jadi dapat 2 juta nggak pernah ada pengeluaran, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah beli baju, nggak pernah ngapa-ngapain ya. Nggak pernah bayar istrinya, nggak pernah bayar cicilan, itu dia sampai mati. Itu cuma bisa beli ban mobilnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti cara dia main gamenya berbeda dengan orang yang gaji UMR. Nah, game yang berbeda ini apa? Ya skillnya berbeda, skill gapnya jauh. Value yang di-create sama orang yang punya mobil ini jauh dibanding orang yang kerja dengan UMR. Mau ngomong kasarnya begitu, ya memang dunia ini tidak adil. Di situ pas gua ngeliat itu mobil itu, gue pikir something wrong with the system. Kita lihat inflasi universitas itu 15% tahun ke tahun. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin uang banyak sekarang, nanti bahkan anak kalian nggak akan bisa sekolah. Sekarang aja ketahuan, millennials itu udah nggak bisa beli rumah. Ya apalagi kita mau bilang yang generasi baru, anak-anak TikTok, itu mau beli rumah gimana caranya? Ya mahal banget rumah. Gaji UMR cuma berapa, UMR nggak pernah naik, wage nggak pernah naik. Sedangkan inflasi pendidikan 15%. Kalian lihat sekarang mau masuk biaya sekolah aja udah panik kalian, udah takut, ya kan? Tunggu aku video gue di belakang. Kenapa? Karena memang itu terjadi. Itu terjadi secara real. 15%. Universitas lu mau BINUS, UPH, Prasmu, mau semuanya. 15% tahun ke tahun. Gue udah pernah. Mau universitasnya dimention mahal-mahal. Iya, anjir. Gitu. Nih. Coba UNED gitu. Kamu tahu nggak UNED? Universitas Jember. Negeri Jember. Nih Nyo, yang di highlight yang ini Nyo. Enteng banget lak-lakan ngomongnya nih. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue nggak punya uang, gue suka aja datang ke lobby-lobby hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Waktu gua nggak punya uang, gua datang ke lobby hotel pesen kopi 8.000. Waktu gua nggak punya uang, gua beli pesen 20.000. Waktu gua nggak punya uang, lu bayar pakai apa? Gini, ini mau memotivasi ceritanya Maya. Iya. Kadang tuh aku ngeliat motivasi tuh kalau cuma sekedar kata-kata penghibur penyemangat mah ya udahlah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Kecuali langkah konkret itu yang dikasih. Dari dia ngomong waktu gua nggak punya uang, gua ke lobby hotel pesen kopi 80.000 buat ngeliat orang-orang kaya di sekitar gua diserap energinya bla 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 pret gitu kan. Itu serap energi. Berarti kan? standar nggak punya uang dia sama standar nggak punya uang orang kebanyakan tuh beda. Iya. Standar nggak punya uang dia itu bisa beli kopi 80.000. Standar orang nggak punya uang kebanyakan buat makan aja susah. Nggak punya uang. Nggak mungkin ke Starbucks juga, pasti ke Starling doang. Nggak mungkin beli Starbucks nih. Tadi kan bilang daripada lu ke Starbucks 50.000 nggak dapat apa-apa, mending lu tambahin aja, didobelin aja 100.000. Masalahnya orang-orang yang nggak punya duit buat makan aja susah, nggak mungkin mikirin mau beli Starbucks 50.000 gitu. Beli kopi yang di Starling tuh 2.000, 3.000 udah. Gimana mau ke 80.000? Karena kalau motivasi kesuksesan kayak Rai kayak gitu, aku selalu ngeliat track record historinya. Dulunya dia kayak gimana gitu. Kalau dulunya udah kaya mah ya nggak guna ya. Ya udah gitu kan. Mungkin buat menyemangati iya, tapi kalau untuk untuk dicontoh kayaknya akalan susah sih emang ya, karena akan jatuhnya desperate nggak sih? Iya. Ekspektasi harapan gitu kan. Pasti kan kalau yang ngikutin yang telan mentah-mentah gitu kan, dibaca semuanya gitu. Oke, langkah pertamanya ke hotel gitu kan, 80.000. Terus apa langkah berikut yang dilakukan gitu? Iya, udah di hotel aja, gitu terus ngeliatin orang kaya kerja gitu. Gitu kan. Ngapain gitu? Orang kaya, orang sibuk itu pasti waktunya padat gitu. Nggak mungkin yang hey kamu, karena kamu udah ngopi di hotel, kamu itu enggak gitu. Enggak. Investasi lah skill, kemampuan apa yang lu bisa gitu kan. Terjun ke marketnya lu langsung gitu. Kayak banyak part-part yang
nggak di highlight gitu. Iya. Ya cuman sebarang ngasih apa ya, motivasi doang. Yang akhirnya ini viral, banyak yang nge-stitch yang wadididaw sekali, nyeleneh meluncur. Cus. Ini ada yang memparodikan, cek people. Play. Waktu gue gak punya uang, gue suka datang ke lobby-lobby hotel. Atau cari aja slot yang mahal, pesen kopi 80.000 aja. Ya. Tapi udah pesan 80.000, kita ngapain kok? Ini. Lagi-lagi ini tentang apa? Iya betul, genset. Mindset, anjir. Ya. Saat udah pesan kopi 80.000, lihat orang kaya caranya bekerja gimana. Saat mereka lengah, datang ke sana, ambil laptopnya. Ya toh? 80.000 dapat 1 laptop. Iya bener. Lagi-lagi ini tentang apa? Betul, gens. Smart people. Emang Jadi mantep nyolong nih, anjir. Jadi ternyata akhirnya dibongkar sama Hansen ya, motivasi dari mas-mas yang tadi yang ini nih. Timothy namanya kalau nggak salah. Dari Timothy itu 80.000 tuh untuk melihat momen, begitu ada momen ya ambil laptopnya. Bener. Karena dari Timothy tadi meluncur. Just. Yang ini dia tuh lupa kalau ada yang namanya koneksi dan peluang gitu kan, dan keberuntungan, faktor-faktor yang nggak dimention gitu kan. Dan ini juga di stitch sama capek di band katanya, Mbak. Ya, ceki people. Play. Tuh gue gak punya uang, gue suka aja datang kalau lebih hotel. Atau kalian cari lounge yang mahal, pesan kopi aja 80. Bang, makasih banget, ilmunya bagus banget. Cuman maaf bang, kami di step pertamanya udah gagal. Abang bilang waktu abang nggak punya uang, abang sering datang ke lobby-lobby hotel pesan kopi 80.000. Waktu kami nggak punya uang, kami nggak punya uang. Ya itu. Datang ke lobby hotel pesan kopi 80.000, lihat cara orang kaya bekerja, pelajarin. Bang, kalau kami lakuin itu, kami datang ke lobby hotel pesan kopi 80.000, terus kami nangis, tolol, ngapain aku di sini? Tapi mungkin memang itu tutorialnya buat yang rada mampu ya. Soalnya bang, kalau aku sama temanku nggak mungkin bisa. Temanku ada ke Warmindo mesen nasi telur sama es good day mungkin. Dia ninggalin kartu BPJS. Udah barter lagi tuh, udah balik kita ke zaman nenek moyang. Jadi si Timothy ini ngefokusin ngelihat orang kaya bekerja gitu, bukan ngelihat orang kaya ngerintis dari nol sampai ke kaya gitu. Kayak make sure dulu nih bapaknya kaya nggak gitu. Kalau bapaknya kaya mah pribadi bisa gitu kan. Kayak Mario Dandi bisa bikin motivasi kayak gini kan. Kaya raya punya Rubicon gitu. Bukan yang benar-benar dari nol. Yes. Dari nol. Bedakan dari nol 10, 20, 30, 40, 50, 60, 200 juta giga terserah gitu lah ya. Sekarang kita next aja. Next. Jadi ada yang ngebongkarnya. Motivasi ini itu adalah motivasi yang pernah dikasih tahu sama motivator luar. Cuman ada sedikit perbedaannya. Nih. Muncul. Play. Kopi di Starbucks. Fancy cafes to have coffee in affluent. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil kopi. Karena kalian orang-orang kaya ya, surrounding kalian. Money Nah, tip ini nih. for you to become a millionaire is to have coffee in affluent places. Go and have a coffee in an expensive hotel or a very fancy cafe in a super nice area. Because listen, your Starbucks is going to cost $4, and it's not going to be very inspiring, that's for sure. Whereas you might go to a super expensive hotel. You simply go to the lobby and you have a coffee, and the coffee might cost you $8 or $10 compared. Cuman bedanya dia nggak ngomong waktu gua nggak punya uang, enggak. Dia cuma ngasih tahu nih untuk ngejangkau orang-orang kaya nih ya. Otomatis kan bukan kondisi gua nggak punya uang. Yes. Karena tadi si Timothy itu mengarahkan kayak lu terpuruk banget, nggak punya duit, lu ke lobby, lu ngeliat lu sukses gitu kan. Itu instan gitu kan. Iya benar. Yang ada lu ngopi, sukses kagak, asam lambung iya. Gak punya uang buat makan ya abis itu ya. Gak punya uang buat makan, ujung-ujungnya lu ngunyah promah karena asam lambung lu naik, ngopi mulu aja, emosi aja. Belum gitu. tentu bisa beli promah juga gitu, karena udah habis buat beli kopi duitnya. Dan pertanyaannya, tujuan untuk ngopi di lobi hotel tuh apa? Apakah bener cuma sekedar ngelihat orang-orang kaya bekerja gitu? Apa mau nyari relasi gitu di situ? Nyari relasi kan berarti lu masukin itu ke budget promosi lu gitu. Tolonglah, kadang suka gitu anjir, bukan apa-apa jatuhnya bohong kalau kayak gitu. Aku rada gemes gitu. Udah kalau bilang aja iya gue kaya karena bokap gue kaya, udah gitu. Gak usah sosok dari nol biji, dari nol sebel aku teh gitulah ya nyok. Coba kalian komen, siapa yang dulu ketawain pas zaman kopi 80.000 tahun 2023? Ngaca ayo, 2 tahun hidup lu udah ngapain dan 2 tahun hidup gue udah ngapain? Malu gak lo sama diri lu sendiri?
Orang yang dulu lu ketawain 2 tahun lalu, dalam 2 tahun itu mungkin bikin duit itu 7 generasi lu hidup ya. Dikali 1000 orang kayak lu itu belum nyampe lu bikinnya. 7 generasi ke bawah tuh dalam 2 tahun. Tapi waktu itu lu skeptis kan, lu kayak ini orang ngomongin apa sih, ini orang sok pinter. Itu otak miskin lu. Itu mindset orang yang di bawah. Orang-orang yang di bawah tuh mikirnya seperti itu, skeptis. Oh, orang ini mau nipu gua, oh, orang ini begini, orang ini begini, orang begitu. Makanya miskin, makanya di bawah. Karena orang tua lu ngajarin lu untuk mikir seperti itu. Teman-teman lu ngajarin lu mikir seperti itu. Ah, ini Timothy ya, kopi 80.000, tolol banget. Coba yang dulu pernah ngatain itu, sekarang hidupnya jadi apa?